Halo guys, kembali lagi bersama saya Dr. Lady. Saya akan bercerita tentang perjuangan PPDS, program pendidikan dokter spesialis jantung yang saya jalani di UGM. Sampai saya boleh selesai menjadi seorang dokter spesialis jantung. Ini dia kisah saya bersama kakak-kakak senior yang paling baik hati dan tidak sombong. Saya sering ditegur agak keras, itu semua demi kebaikan kita sendiri. Bagi saya, teguran adalah sesuatu yang baik untuk diri saya sendiri, supaya saya perhatikan. Saya selalu mencatat semua yang diberitahukan oleh kakak-kakak senior saya. Jadi, bagi saudara-saudara yang sedang belajar sekolah di tingkat manapun juga, bila tidak mau ditegur saat Anda sekolah, atau dikasarin saat Anda sekolah, atau dimarahin saat Anda sekolah, maka silahkan tinggal di rumah saja dan tinggal di dalam kamar saja. Maka kita tidak akan mengalami masalah dengan orang lain. Jadi tidak usah sekolah PPDS. Jadi bagi saya, semua yang terjadi, saya berterima kasih kepada kakak-kakak senior. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. Ini dia foto saya bersama keluarga besar Dharma Wanita ya. Ini istilahnya semua yang difoto ini semua para wanita yang ada di kardiologi UGM. Kami mengikuti seminar untuk masyarakat umum dan banyak sekali acara-acara ilmiah. Dan tidak mungkin saya bisa memberitahukan semua foto-foto itu di dalam satu video ya. Jadi ini cuma simbol salah satu saja. Acara-acara ilmiah yang begitu banyak yang saya suka hadiri sebagai panitia maupun sebagai peserta. Banyak juga acara-acara ekstrakurikuler, yaitu saya mengikuti sepedaan keluarga besar PPDS Kardiologi UGM. Jadi kita satu UGM itu sepedaan bersama ya. Nah, ini kita foto ketika mencapai finish, kita foto bersama khusus PPDS Kardiologi UGM. Jadi di sini ada dokter senior, dokter yang saya hormati, dokter Nahar, guru saya juga di sini ada para senior dan para perawat maupun suster yang ada di ICU, di ruang cath lab. Ya, kita selalu berbaur ya dengan semuanya ya. Memang jadi sekolah PPDS itu harus berbaur dengan semua. Ini dia saya setiap jaga malam, menjaga di UGD, ICU, atau bangsal. Inilah pekerjaan saya. Sambil ketik foto-foto status pasien untuk buat laporan jaga, tapi saya juga suka sekali foto-foto kakak senior saya yang ganteng dan cantik. Peace, salam damai ya. Salam 1 dan 2 jari untuk kakak-kakak senior yang sudah saya foto. Ya, kalian sudah tahu ya, ini kerjaan saya kalau lagi jaga malam. Foto sama semua orang. Foto sama pasien, suster, Pak Mantri, kakak senior. Ya, ini salah satu cara saya untuk mengendalikan stres saya saat jaga. Saat jaga malam, kita stres sekali ya kalau pasiennya banyak, karena mau lihat pasiennya atau mau ketik laporan jaganya, karena besok pagi sudah morning report. Sudah laporan pagi ya guys, jam 7 pagi guys.
Ya, ini foto-foto jaga malam saat jaga UGD, selesai jaga. Ini dia foto ke senior yang sudah selesai jaga. Kayaknya senang sekali ya setelah menyelesaikan jaga malam. Ini foto bersama teman satu angkatan saat masuk PPDS, kurang Dr. Windy di sini ya. Jadi dari kiri ke kanan ada Dr. Hasan, Dr. Mahbub, saya yang di tengah, lalu ada Dr. Erdi, dan ada Dr. Haris. Dan ada satu teman yang tidak ikut foto ya, Dr. Windy. Ini teman satu angkatan saat masuk PPDS. Ya, saya bilang teman satu angkatan saat masuk PPDS, karena saat saya lulus, saya bersama adik-adik tingkat ya. Ya, begitulah bagi saya, sekolah itu harus menimba ilmu yang banyak. Jadi saya sampai mengerti dulu, baru saya mau keluar. Saya sampai pernah diusir saat ada di ruang ekokardiografi. Saya hampir 9 bulan. Dari senior saya hamil 1 bulan ke 2 bulan, sampai 9 bulan dia melahirkan, saya belum keluar-keluar juga. Ya, begitulah saya. Saya kalau sampai mengerti dulu, sampai di luar otak. Jadi kalau tidak pegang buku, di luar otak itu maksudnya tidak pegang buku juga bertahun-tahun, saya tetap masih ingat ya. Jadi saya menyimpan betul semua pelajaran di dalam otak saya. Nah, ini dia acara makan-makan yang paling banyak di PPDS. Ya, kita mau makan bersama saat pagi hari setelah morning report, lalu kita kembali bersama-sama bekerja di masing-masing stase, dan masih banyak lagi program-program makan-makan, yaitu di acara-acara syukuran, buka puasa maupun tutup puasa maupun acara-acara ilmiah lainnya. Pokoknya program makan kita banyak banget ya, guys. Ini dia sebagian seminar-seminar dan seminar yang paling bermanfaat bagi PPDS, yaitu seminar yang satu ini ya. Kenapa saya munculkan? Karena bagi saya proses belajar di PPDS itu bukan sesuatu pembulian ya, tapi kita semua harus sadar bahwa PPDS itu seorang residen yang belajar PPDS, belajar spesialis, merupakan tenaga medik untuk menyeimbangkan tenaga kesehatan di daerah sulit dalam era jaminan kesehatan nasional. Jadi menurut saya seminar-seminar seperti ini wajib diperbanyak ya, sehingga seseorang yang bersekolah di PPDS tidak merasa ini suatu proses pembulian, tapi tetap berjuang sampai akhir. Hal yang paling sangat kita syukuri, yang sangat saya syukuri adalah support system dari keluarga, yaitu orang tua saya yang membayar uang sekolah dan biaya hidup. Saya tidak dapat beasiswa sama sekali ya guys. Jadi perjuangan dokter untuk sekolah ini benar-benar support system dari dalam keluarga sendiri ya. Bapak saya bekerja siang malam, tidak tidur, mencari uang ya untuk membayar sekolah saya. Dan ibu saya yang selalu menjaga kami semua. Saat saya sakit, ibu saya datang menjenguk saya di Jogja, dan adik saya yaitu Andre Kumestermansara yang rela meninggalkan sekolah S2-nya untuk menjaga saya waktu sakit keras ya di Yogyakarta. Ya, jadi kita kalau tidak ada sistem yang baik dari dalam keluarga,
maka kita tidak mungkin bisa jadi seorang dokter spesialis. Dan saya sangat bersyukur karena mendapatkan support system dari dalam, yaitu dari keluarga saya sendiri, yang sangat baik ya. Setiap hari saya teleponan dengan papa saya, meminta bimbingan setiap ada sesuatu yang mengacaukan otak saya, atau pikiran-pikiran saya, maka saya akan bertanya kepada beliau. Beliau selalu menasihati saya untuk selalu harus banyak berdoa dan baca Alkitab, serta harus banyak bersyukur karena bisa sekolah di UGM. Jadi saya selalu tetap semangat karena selalu bisa bercerita dengan papa dan mama saya serta adik-adik saya. Mereka selalu punya waktu untuk saya untuk bercerita lewat telepon. Ini teman-teman saya nonton di bioskop XX1 ya. Kalau kita sedang jenuh, kita suka nonton. Dan yang satu ini adalah teman yang selalu menemani aku saat sekolah ya, yaitu Motor Vino. Ini ada cerita ya, cerita sangat baik sekali tentang motor ya. Jadi saya pas pertama kali sekolah di UGM, saya selalu sewa motor. Motor itu lumayan mahal. 1 bulan itu 500.000. Dan saya harus membayar itu, tetapi konsekuensinya ban saya satu hari bocor bisa 4 kali. Saya juga tidak mengerti bagaimana, tapi itulah yang terjadi, sehingga saya sedikit kewalahan karena mengganti ban dalam yang bocor terus. Jadi ganti 50.000, ganti 50.000. Wah, ini sudah lebih dari 700.000 ini, hampir 1 juta setiap bulan. Akhirnya teman saya yang baik hati, Anita Sanjaya, dialah yang membantu saya. Saya ingat sekali ya, untuk uang muka untuk membeli motor ini. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman saya ya. Ya, begitulah suka duka saya, tetapi tetap berjuang terus untuk mendapatkan gelar SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah. Ya, inilah moto sekolah PPDS jantung di UGM menurut saya sendiri ya, versi Dr. Lady Naomi Rumansara SPJP. Pertama, jangan berlomba untuk cepat selesai jadi dokter spesialis, tapi harus mengerti ilmu jantung di luar kepala, ataupun ilmu-ilmu spesialis-spesialis yang kalian pelajari di luar kepala. Di luar kepala artinya tidak mengingat. Bukan, di luar kepala artinya kita mengingat sampai kapanpun juga. Tanpa memegang buku, kita tetap ingat. Yang kedua, sekolah sampai mengerti apa yang merupakan keahlian ilmu PPDS jantung. Jadi bagi saya akan belajar sampai mengerti dulu, baru saya mau keluar dari stase. Makanya saya punya stase, ada yang cuma stase 3 bulan, saya buat stase itu sampai 9 bulan. Kayak orang yang melahirkan, jadi kayak orang yang mengandung ya, dari bulan 1 sampai bulan 9 baru melahirkan. Namun itulah konsekuensi yang saya bawa. Meskipun saya tertinggal, saya lulus dengan adik-adik tingkat, tetapi saya tidak berkecil hati karena hidup orang lain. Saya mau mengerti dulu baru mau keluar. Karena saat kita sudah lulus, tidak mungkin kita mau kembali tanya kepada para dosen kita lagi, para guru-guru kita lagi. Jadi saat sekolahlah tempat kita menimba ilmu, bertanya sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah karena ujian terberat dalam hidup kita adalah bukan saat sekolah, tapi saat di dunia pekerjaan. Kita mau tanya siapa?
Apalagi saya yang di Papua, saya mau tanya siapa? Yang keempat, bila engkau tidak mau dimarah atau dibuli saat sekolah, maka silahkan tinggal di rumah saja, di dalam kamarmu, maka tidak akan ada keributan atau salah paham atau tidak patuh di dunia sekolah. Yang kelima, tugas anak sekolah adalah belajar. Belajar dan belajar, belajar terus sehingga tidak membuat repot orang lain atau tidak membuat repot para guru-guru kita, atau saat kita lulus nanti kita tidak terkena malpraktek yang menyusahkan orang lain, yaitu terutama menyusahkan pasien kita sehingga pasien kita bisa meninggal. Makanya tugas kita sebagai anak sekolah adalah harus belajar. Yang keenam adalah pada kenyataannya kita membutuhkan support system yang baik dari keluarga besar PPDS itu sendiri. Dalam hal ini saya mengikuti PPDS jantung di UGM, dan keluarga besar PPDS jantung di UGM adalah keluarga yang paling harmonis karena kita selalu kekeluarganya sangat tinggi dan ketat ya. Yang ketujuh, dan juga support system keluarga kita sendiri dari dalam, yaitu orang tua dan adik-adik kita, saudara-saudara kita yang selalu mengunjungi kita saat kita sakit maupun sedang sedih dalam sekolah kita yang banyak tugasnya. Saya ingat waktu saya sebelum masuk PPDS, saat wawancara untuk masuk PPDS, saya pernah ditanya, apakah Anda siap menjadi sekolah PPDS, program pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang jaganya 72 jam, yaitu 3 hari. Jaga ICU, jaga UGD, jaga bangsal. Apakah Anda siap? Saya jawab, siap, dokter. Kenapa saya jawab siap? Ya karena saya butuh jadi dokter spesialis jantung di tanah Papua karena jauh sekali. Banyak pasien-pasien jantung yang tidak bisa terselamatkan. Sampai kapanpun kalau saya tidak sekolah-sekolah juga, ya siapa yang akan menolong pasien-pasien jantung di daerah Papua? Maka saya jawab, siap, siap, siap. Dan kata siap itu saya buktikan untuk berjuang terus sampai selesai. Inilah foto senyum manis saya saat sudah lulus. Tapi ya saat saya lulus ini juga saat saya berduka karena papa saya almarhum, papa saya meninggal ya di saat saya ujian. Jadi saat saya dilantik, papa saya tidak ikut. Jadi saya sangat berterima kasih kepada keluarga saya, papa saya, adik almarhum saya juga yang berikutnya meninggal di tahun berikutnya. Karena papa meninggal, papa meninggal di 2019, adik meninggal di 2022. Ya, begitulah perjuangan saya dan keluarga saya untuk saya menjadi seorang spesialis jantung. Jadi saya sangat puji syukur pada Tuhan pencipta langit dan bumi dengan penuh ketekunan dan kesabaran dari semua pihak. Tentunya dari keluarga saya, papa, mama, adik-adik, dan juga keluarga besar kardiologi UGM. Akhirnya saya bisa dilantik jadi seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Haleluya. Amin.